Komisi 3 DPRD Kabupaten Banyuwangi menggelar rapat koordinasi bersama Badan Pendapatan Daerah Bapenda, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD dan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan, Selasa 9 Juni 2020 di ruang khusus Gedung Wakil Rakyat. Rapat koordinasi dilaksanakan dengan tujuan untuk mengevaluasi capaian target dan realisasi pendapatan asli daerah PAD Kabupaten Banyuwangi tahun 2020 di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang hingga kini belum berakhir. Ketua Komisi 3, Emi Wahyuni Dwi Lestari mengatakan muncul kekhawatiran di kalangan internal Dewan bahwa realisasi PAD tahun ini sangat minim. Hal itu didasari dengan perolehan retribusi pasar yang belum optimal, namun demikian Komisi 3 memaklumi kondisi itu. Lantaran di saat pandemi COVID-19, pendapatan pedagang pasar menurun drastis dibanding dengan kondisi normal. Pencapaian PAD kita sampai bulan Juni ini, jadi ada kekhawatiran sebenarnya dari DPRD bahwa PAD kita itu akan sangat menurun ketika adanya COVID seperti itu. Maka kita memanggil Bapenda, BPKAD, dan satu lagi Dinas Pasar. Karena di Dinas Pasar itu saya melihat masih tetap ramai, tetapi retribusinya belum banyak maksimal masuk seperti itu. Tetapi di tengah COVID ini kita tidak bisa menekan bahwa retribusi pasar itu harus seperti apa, karena memang kondisi sekarang ini sangat-sangat sulit bagi mereka, bagi kita semua. Maka dari itu ini tadi kita koordinasi seperti apa capaian kita besok ini sebesar 12 M di Dinas Pasar. Tapi yang sekarang ini yang baru masuk sekitar 22% seperti itu. Maka kita minta data Dinas Pasar-pasar mana aja yang betul-betul penurunannya sangat-sangat rendah seperti itu. Penurunannya jauh dari dibandingkan yang kemarin. Yang sekarang ini alhamdulillah PAD kita sampai bulan Juni ini masih tergolong tidak banyak berbeda dengan tahun kemarin di tanggal yang sama. Jadi sekitar 206 M seperti itu, kok ada selisih 5 M lah dari di tanggal yang sama seperti itu. Artinya kalau ke depan ini sudah ada new normal, kita harapkan kita bisa bekerja bersama-sama eksekutif memaksimalkan itu semua, termasuk di PR-DPR, mungkin sidak-sidak lagi di hotel-hotel atau tempat-tempat pariwisata yang selama ini betul-betul menurun perolehannya. Yang sekarang ini kita masih di backup oleh pajak penerangan sama pajak air tanah. Pajak air tanah di mana mungkin kemarin itu karena kita banyak di rumah, akhirnya pajak penerangan kita jadi lebih besar. Makanya itu masih tergolong stabil seperti itu. Emi Wahyuni Dwi Lestari menambahkan, berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Bapenda, kinerja penerimaan PAD hingga 9 Juni 2020 mencapai Rp206,5 miliar atau 34,79% dari target tahun 2020 sebesar Rp595,2 miliar. Ada penurunan sebesar 5 miliar bila dibandingkan dengan penerimaan PAD di periode yang sama tahun 2019. Tetapi menurut politisi perempuan Partai Demokrat ini, secara umum realisasi PAD Banyuwangi masih tergolong stabil meski kondisi kinerja beberapa sektor usaha mengalami penurunan dampak dari kebijakan social distancing akibat wabah COVID-19. Emi Wahyuni berharap wabah COVID-19 berakhir sehingga pemerintah daerah bisa segera menerapkan tatanan kenormalan baru atau new normal. Dia optimis seiring dengan pulihnya aktivitas ekonomi masyarakat akan memberikan dampak positif bagi penerimaan PAD. Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Banyuwangi, Alif Rahman Kartiono menyampaikan realisasi PAD hingga bulan ini masih relatif aman. Pemerintah kabupaten selama pandemi COVID-19 melakukan upaya menggali PAD dengan sangat hati-hati dan memperhatikan kondisi lapangan, termasuk salah satunya memperhatikan atau merespon apa yang telah menjadi keluh kesah wajib pajak. Begini teman-teman, alhamdulillah di tengah situasi yang semacam begini, kondisinya ini. Makanya kita kan perlu, memang kita tidak bisa tiba-tiba mengeksekusi. Kita perlu ada penyikapan yang pas, treatment yang pas supaya nanti kita juga tidak terjebak di kondisi yang alhamdulillah Bapenda dalam hal ini konsisten ya dengan itu. Jadi kita hati-hati juga. Di tempat yang lain kan pemerintah juga menjanjikan insentif.
kepada 38 kabupaten atau kenyataannya akhirnya nggak jadi. Padahal beberapa daerah yang sudah dapat iming-iming sudah terlanjur membuat kebijakan terkait dengan masalah perpajakan. Kita kan perlu hati-hati karena kita nggak masuk di daerah, maka alhamdulillah. Jadi tapi tentu pemerintah daerah dalam hal ini Bapak Bupati tetap memperhatikan apa yang menjadi keluh kesah para wajib pajak. Oleh karena itu, maka pemerintah daerah kemarin mengambil kebijakan dalam bentuk relaksasi, yaitu penghapusan denda telat lapor, kemudian denda telat bayar, termasuk juga kami mengajukan penghapusan denda PBB di tahun-tahun sebelumnya itu yang pembayarannya nanti di tahun 2020. Nah, tentu kan WP ini kan punya kepentingan di tahun 2020. Ketika kita lihat nanti di list ternyata mereka masih punya piutang denda. Nah, itulah yang. Dan respon pemerintah daerah diwujudkan dalam bentuk kebijakan relaksasi, yaitu penghapusan denda keterlambatan lapor pajak. Denda telat bayar pajak termasuk juga yang sedang diajukan saat ini adalah penghapusan keterlambatan pembayaran PBB tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian, meski wabah COVID-19 belum berakhir, kondisi perekonomian Banyuwangi masih tetap bergerak meskipun ada dampak. Kepatuhan wajib pajak dan kedisiplinan petugas menjadi kunci stabilnya penerimaan PAD. Hal tersebut terbukti realisasi PAD tercapai 34,79% dari target. Kalau dibandingkan dengan tahun lalu, memang terjadi penurunan. Ada 3 sektor pajak yang dominan memberikan sumbangsi penerimaan PAD, yakni pajak air bawah tanah, pajak penerangan jalan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTP. Pajak air tanah terrealisasi sebesar Rp767 juta atau 57,3% dari target sebesar Rp1,3 miliar. Pajak penerangan jalan terrealisasi sebesar Rp33,072 miliar atau 44,9% dari target sebesar Rp75,23 miliar. Sedangkan BPHTB terrealisasi sebesar Rp16,1 miliar atau 30,85% dari target sebesar Rp52,45 miliar. Haryadi melaporkan.